satu perusahaan, pimpinannya zalim. Suka nunda-nunda gaji kita, ya. Apalah, dicari-cari kesalahannya. Tapi kita kalau berhenti, serba salah. Tidak ada tempat kerja lagi. Mau hidupin keluarga dari mana? Ya sabar. Jalankan tugas sebagai pegawai. Yang belum kita dapat keluhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada seorang salafus salih dulu teman-teman sekalian. Dia kelaparan sama keluarganya, sama istri anaknya. Nggak ada makanan. Dia pulang ke rumah, tanya istrinya ada makanan, tidak ada. Dia bilang juga saya tidak dapat hasil hari ini. Mereka kebetulan kehidupannya hanya tahu apa yang didapat hari itu yang dimakan. Maka kata istrinya, lalu bagaimana? Kita masa tidur dalam keadaan lapar? Kata suaminya, baik, sabarlah sebentar. Saya coba keluar lagi cari rezeki. Malam. Sudah mungkin kalau kita sekarang di awal malam, di atas jam 10 malam. Waktu dulu tidak ada penerangan di jalan, gelap. Lalu dia tidak tahu mau kemana, dia ke masjid. Di masjid dia sholat. Gitu kan. Sholat pada saat itu, kebetulan di malam itu, raja yang berkuasa di wilayah itu, di wilayah Irak waktu itu kebetulan memang dia gelisah, nggak bisa tidur malam itu. Gelisah dia pada malam itu, nggak bisa tidur. Maka dia pun terbangun dan terlintas di benaknya untuk bersedekah. Si raja itu. Begitu luar biasanya kalau tanda kutip di sini Allah yang mengatur rekayasa kehidupannya. Maka si raja ini gelisah, dia bilang, raja ini bercerita, saya tidak tahu kenapa saya gelisah malam itu. Saya pun mengambil kantong-kantong dinar saya yang banyak, kemudian saya jalan. Dia bilang begitu saya jalan, saya bilang sama diri saya tidak usah pakai pengawal, saya mau jalan sendiri dan saya biarkan kuda ini jalan. Di mana dia berhenti, ada saya temuin orang, saya sedekah. Subhanallah, kudanya raja masuk ke masjid itu. Itu kisah nyata. Masuk ke masjid, dia lihat kok masjid. Coba saya turun, dia turun, ditemukan orang tadi lagi nangis. Dalam sujudnya, ya Allah, aku kelaparan dengan keluargaku, ya Allah, berikanlah aku makanan, jangan kau biarkan kami kelaparan. Raja ini datang, dengar doanya, saya keluar mau sedekah, ini buat kamu. Gitu kan. Dan saya raja wilayah ini, kalau kau butuh apa-apa tinggal bilang sama saya. Apa kata orang tersebut, saking dia fahamnya, kalau dia ternyata yang memberikan dia bukan si raja sebenarnya, tapi ada raja yang sebenarnya. Dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan minta kepadamu, tapi saya akan minta kepada zat yang telah mengutusmu datang kepadaku. Minta kepada Allah SWT. Banyak orang tidak faham poin ini. Sekarang dia butuh nih, ya Allah utang saya lunasi, ya Allah sembuhin penyakit. Allah berikan panduan nih. Ada orang temannya datang pinjamin duit atau bayarin lunasin utangnya. Atau misalnya dia, apalah yang dia inginkan, Allah kasih, sakit, ketemu dokter yang bagus. Udah lupa sama Allah nih. Oh dokter itu hebat gitu kan. Loh yang tadi kamu berdoa sama Allah minta supaya disembuhin, yang membuat dokter ini datang itu adalah Allah SWT.